si begitu suami buang anduk tuh masih tetap apa ngejengkel kan? Iya. Dikasih lagi sama suami dia amal dijengkel lebih parah lagi. Artinya parah lagi. kalau menurut Allah tadi ujian lu kagak lulus gitu ya, gitu ya. Bapak kalau bisa memahami kondisi kudrat irodatnya Allah, kalau bisa memahami, maka yang dipandang tuh Allahnya bukan makhluknya. Maka tidak ada makhluk yang jelek. Sebetulnya tidak ada makhluk yang jelek, karena itu kan kehendak Allah. Emang orang berbuat ini itu siapa? Kan atas izin Allah. Paham ya? Kalau memahami qadarnya Allah, rukun iman yang keenam, ya kan? Selesai urusan. Contoh gini, masalah itu hakikatnya ada dan tiada. Perhatiin, masalah hakikatnya ada dan tiada. Adanya masalah karena kita berbuat salah. Contoh, kalau kita tidak berbuat salah, insya Allah nggak ada masalah. Saya lagi lewat, nginjek kaki bapak. Kalau bapak tenang dan sabar dan baik sangka, oh dia emang nggak sengaja. Udah selesai nggak? Selesai. Tapi tiba-tiba bapak marah mukul saya dari belakang. Dan saya nggak terima juga dong. Orang nggak tahu, tiba-tiba bapak mukul saya lawan, jebret. Ribut kan? Jadi masalah. Jadi masalah satu. Kedua, saya panggil keluarga saya. Bapak nggak terima, panggil keluarga bapak. Akhirnya antar RT tawuran. Betul. Kan masalah sepele tadi. Coba kalau bisa menahan diri. Suami istri, contoh. Sebagai suami, istri udah capek ngurus rumah, ngurus anak, ya kan? Nyediain misalkan nasi goreng atau kopi atau apa. Rasanya asin, lu goblok jadi bini nggak bisa masak kan gitu. Udah capek digoblok-goblokin. Kan yang namanya orang kan capek bisa aja garamnya kelebihan, paham nggak, atau kekurangan. Nah kalau si suaminya memahami, nahan diri. Mama sayang sini deh, enak banget nasi gorengnya, cobain deh. Asinan ya? Iya. Akhirnya apa, nggak ada masalah kan? Jadi romantis kan? Betul nggak? Tapi kalau si suami tiba-tiba ngelempar tuh piring, istri goblok lu kagak bisa makan, udah capek digoblok-goblokin, jadi masalah nggak? Masalah. Jadi masalah itu terjadi karena kita tidak pandai mensikapi keadaan dan situasi. Ketika kita pandai, maka masalah itu tidak akan jadi masalah. Nah, kembali lagi ke tadi ya, masalah perubahan. Tadi juga di bawah. Ya. Nggak apa-apa, kameramen biarin dia di bawah. Jadi ketika kita ingin merubah seseorang, kita tuh jujur nggak bisa merubah sama sekali. Demi Allah nggak bisa. Yang bisa merubah hanyalah Allah. Karena Allah yang menggenggam hati seseorang. Maka mintalah kepada Allah. Satu ketika kita diserang sama satu ekor anjing, masih sanggup nggak kita lawan? Masih sanggup dong, 1 lawan 1. Tapi kalau anjingnya 10, kuat nggak? 100? Apalagi. Tapi caranya gampang. Minta tolong sama yang punyanya, anjing. Punyanya. Ya kan? Pak, tolongin saya ini anjing. Oh iya, beres, nurut tuh. Maksudnya apa? Yang nyiptain segala sesuatu siapa? Allah. Yang menggenggam segala sesuatu Allah. Kenapa nggak minta sama Allah? Bicaranya adalah keyakinan kita kepada Allah lemah. Percaya nggak kalau kita ud'uni astajib lakum, berdoa itu hitungan detik Allah kabul. Kenapa yang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak kabul-kabul, termasuk masalah penyakit? Penyakit itu ada medis karena medis, penyakit medis karena psikis, penyakit medis karena ain, penyakit medis karena sihir, penyakit medis karena dosa. Suatu ketika ada pasien saya, anak muda, orangnya soleh, 7 tahun sakit nggak sembuh-sembuh, medis non medis diruqyah berkali-kali nggak sembuh. Ketika saya obatin tuh penyakit ngomong, saya nggak bakal pergi karena saya diperintahkan di sini. Kok bisa? Iya, karena anak ini durhaka sama ibunya. Selama 7 tahun nggak pernah ngunjungin ibu yang sakit di Jawa. Akhirnya saya bilang, Mas begini-gini, kok Ustadz bisa tahu? Udah pokoknya Mas segini ya? Iya, saya durhaka bener Ustadz, tapi karena saya takut sama istri. Kan ada gitu ya, yang suami takut sama istri, jauh sama. Oh, berarti anggota istri juga. Iya, ikatan takut istri. Saya bilang apa? Pulang kampung, nggak usah ngomong sama istri. Minta maaf sama ibu, sungkem sana. Apa yang terjadi? Ketika pulang kampung, sebenci-bencinya orang tua, kalau anaknya datang minta maaf, sungkem tetap dimaaf, luluh kan? Apa yang terjadi? Hilang kebencian itu langsung hilang kan? Langsung hilang. Nangis ya. Pulang lagi ke Jakarta dengan izin Allah, 7 tahun nggak sembuh, seketika sembuh. Itulah penyakit. Jadi karena penyakit dosa. satu karena apa tadi? Dosa. Nih, ada 5 macam. Macam. Ini penyakit medis ya. Penyakit medis karena medis, pola makan, pola hidup yang salah. Berarti obatnya gampang, medis, herbal. Ada penyakit medis karena psikis, nggak bisa diobatin sama obat dokter atau herbal.
netralin psikisnya, stres depresi kan nggak bisa pakai obat dengan zikir ya kan atau semacamnya atau ibadah. Nah, peran kita sebagai terapis di mana? Bukan dulu makanya dulu. Dulu. Sabar. Sabar banget sih. Ini Penuh semangat dan terang muridnya. energi. Ada penyakit medis karena ain. Kata Rasulullah, al-ainu hak. Ya kan? Penyakit ain itu benar. Kebanyakan dari umatku meninggal dan sakit karena ain. Itu. Pandangan Hadis hasad, tuh ya. hasut, iri dengki seseorang atau pandangan takjub tanpa menyebut Allah. Makanya hati-hati yang selfie, naruh foto. Ih, anak siapa ini cakep banget. Bisa langsung Nggak ada demam. masya Allah gitu ya. Nggak ada masya Allah, demam. Apalagi dengan pandangan benci. Tiba-tiba kita sakit nggak ada sebab. Itu ain paling banyak. Nah itu nanti ada penanggulangannya. Yang keempat, penyakit medis karena sihir. Oh, sihir macam-macam. Ya, macam-macam. Itu ada kajian yang khusus dah. Yang kelima tadi, ada penyakit karena Jadi seluruh tubuh kita, ujung kaki sampai ujung rambut, sami'na wa ta'na sama Allah, dia taat, tidak mau diajak maksiat. Dan penyakit itu adalah bentuk demonstrasinya bahwa dia tidak mau diajak berbuat salah atau dosa. Contoh, Bapak makan yang haram. Ya, satu keluarga saya nanganin penyakit. Entar bapaknya, anaknya, ibunya, istri muter tuh, sakitnya sama, perut semua. Saya coba nanya ke istrinya, ibu, suami kerjanya apa? Rentenir, ya pantas selesai udah. Paham ya? Ustadz tiba-tiba mata saya ini sakit, malam nonton porno apa ente? Selesai. Ustadz tiba-tiba tangan saya kemper, ente habis ngambil barang orang nggak? Atau ngejewer anak orang? Ustadz kaki saya menjolimi. Bukan jolim, ini nggak mau diajak maksiat dia. Ustadz tiba-tiba kaki saya begini gitu. Ente nonton dangdut kali semalam ya, bukan yang ngaji gitu ya. Jadi anggota tubuh kita itu dia demonstrasi patuh dan taat pada Allah gitu. Iya, semua bertasbih. Nah, tetapi yang keenam yang belum saya sebutkan, ada penyakit karena izin Allah untuk menggugurkan dosanya dan menaikkan derajatnya. Nah, ini yang 6 yang asik nih. Salah satunya, ada orang pengen jadi wali Allah, dikasih penyakit. Jadi Nabi Ayub tuh salah satu diuji. Lah kalau kagak sabar, bertahun-tahun kenabiannya diambil. Nabi Zakaria ketika dipotong meringis. Kalau engkau meringis, aku cabut kenabian engkau. Begitupun Nabi Ibrahim ketika dibakar. Kalau dia tidak pasrah, aku cabut kenabiannya. Itulah mi'rajnya para nabi dan rasul. Sama, kita level mereka berarti lebih berat ya? Iya, berat dong. Sesuai kadar iman. Jauh dari kita. Yang keenam nih. Apunten nih, Pak Haji, ya. Kalau yang saya lihat, Pak Haji level yang keenam. Mudah-mudahan naikin derajat, ngegugurin dosa masa lalu dan naikin derajat. Walaupun asalnya bisa karena iri dengki orang atau dikerjain orang, tapi itu adalah kehendak Allah, ya kan? Tapi ketika yang di level 6, kita harus bersyukur. Satu ketika ada anak muda, kalau pernah mendengar riwayatnya, anak muda buta dari kecil, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau seorang rasul. Iya, doa engkau pasti mustajab. Betul. Doakan aku supaya bisa melihat dunia yang indah ini. Oh, bisa. Ya kan? Apa yang terjadi? Tapi kalau aku doakan, nggak dapat bagian engkau di surga. Oh gitu? Iya. Nah, kalau gitu jangan didoain ya Rasul. Biarin aku buta sampai meninggal. Pernah dengar riwayat itu? Sama. Di sana udah siap juga. Oh iya, Ibu-ibu yang mau diterapi perempuan. Iya. Asik. Lagi asik ya? Ya. Enggak maksudnya satu-satu ya gitu, dua-dua gitu. Dua-dua aja deh. Ya dulu-duluan dah Ibu. Ini lagi asik yang bertiga nih. Sampai mana tadi? Kalau saja, ya banyak riwayat sebetulnya. Kalau saja manusia tahu bahwa musibah yang dihadapinya, penyakit yang dihadapinya di sisi Allah itu mulia, pasti tidak akan mengeluh. Nah, saya mau nanya. Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah nih. Apa nih? Roti adanya. Pahala apa yang paling tinggi dalam ibadah? Sabar. Terus? Ikhlas. Terus? Rela. Yang paling tinggi, yang paling Allah cintai. Hah? Sabar. Innalama sabirin. Ikhlas, sabar, ridho, sama lah kurang lebih. Tapi sanggup nggak benar?
Nah itu masalahnya. Ketika ngeluh berarti belum sabar. Iya. Ketika ngeluh berarti belum ikhlas. Pahala tertinggi bagi seorang hamba bukan ibadah sholat, bukan ibadah puasa, bukan juga sedekah, tapi apa? Keridhaan dia ketika Allah kasih ujian hidup. Itulah yang bikin dia naik derajat. Tiap kita beda-beda. Sebenarnya ridho itu gimana Pak? Maksudnya indikatornya apa gitu? Oke. Saya kena sakit nih gitu. Gimana saya meletakkan ridho itu? Apakah saya mesti mengucapkan afirmasi? Nih. Ya Allah, saya terima dengan ini gitu. Enggak, hati masih belum ridho. Paksa. Ini bagaimana? Iya. Ridho itu bagaimana gitu? Ilmunya makanya saya mau buka dulu nih turunannya, ya biar paham. Ini level orang awam, ya orang awam. Ini sabar mas sambil ngegerutu. Nah ini level orang awam. Oh mas sabar, tapi diomongin itu namanya nggak sabar. Benar. Oke. Level yang kedua naik nih derajatnya, sabar tapi diem, nggak ngeluh. Kan kalau tadi sabar tapi sambil ngomong, gerendeng berarti sebetulnya belum sabar. Baru mau ke tingkat sabar. Level kedua sabar tapi dia diam, udah bagus. Ya. Level ketiga baru tuh naik ke ikhlas. Kalau sudah sabar dengan diam, nggak ngeluh, berarti naik ke ikhlas. Oke? Kalau ikhlas, ini dibagi 4 lagi. Paham ya? Ikhlas dibagi 4 level. Ikhlas level awam, ya, ingin imbalan dunia. Paham ya? Nolong orang pengen dapat duit. Itu namanya ikhlas juga, tapi pengen dapat duit. Ikhlas. Level kedua, ikhlas pengen dapat pahala. Nolong orang, gue mah yang penting dapat pahala. Ikhlas juga, tapi pengen dapat pahala. Masih ada iming-iming juga kan? Ada imbalan gitu. Yang ketiga, ikhlas pengen dapat surga. Pengen juga. Ikhlas juga, yang penting gue masuk surga. Ikhlas, tapi level masih 3. Yang keempat, apa? Ikhlas pengen dapat cinta Allah, ridho Allah. Nah, itu aja di tangga ke ikhlas itu ada 4 tangga lagi tadi. Ya kan? Berarti Baru berat. naik ke ridho. Baru berat ya. Naik ridho ini apa? Sudah mahabbah sama Allah. Yang dikatakan mahabbatullah itu udah ridho. Maksudnya apa? Udah kagak kepengen apa-apa, udah terserah Allah aja. Kenapa Rasulullah masih mau sholat? Padahal udah dijamin masuk surga. Apa kata Rasulullah? Apa aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur karena diberikan anugerah yang besar? Nah, bisa nggak kita di tahap itu? Jadi ridho itu udah nggak ada ngeluh, ya kan? Udah nggak ada kepengen imbalan. Bisa nggak? Berarti kan ikhlas sama ridho tinggal ridho. Tinggal ridho dong. Ridho udah 3. Iya, apalagi ridho Roma. Oh. Masuk penjara. Kudu punya gue Iya ridho ini roda. Apa Saya ridho? mau tanya Ridwan. Nah, ridho itu gandengannya adalah tawakal. Kalau rela tak? Hah? Rela. Rela di bawah tawakal. Dibuat tawakal. Ridho gandengannya tawakal. Iya. Maka apa? Tawakal itu kan berserah diri maula ya. Maka kalau sudah ridho, sudah tawakal, itulah orang yang bertakwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Yang bertakwa, aku berikan solusi seluruh urusan persoalannya. Aku kasih rizki yang tidak disangka-sangka. Dan kalau engkau bertawakal, aku cukupin semua keperluanmu. Gimana supaya bisa mencapai derajat itu? Kalau bapak misalkan makan tempe lagi mak, nah itu berarti belum sabar tuh. Jauh ke tawakal, sabar aja belum. Gimana coba? Sabar aja bro. Nah, balik lagi. Ketika ibu melihat segala sesuatu dengan pandangan Allah, oh ini maunya Allah, dan ini adalah jalan saya untuk naik derajat di hadapan Allah, maka ibu akan santai ngadepinnya. Satu ketika ada seorang suami dari mulai nikah selama 17 tahun diomelin bininya. Kenyang gak kira-kira? Pak Haji, dari mulai nikah sampai 17 tahun diomelin bininya. Kenyang banget bininya. Pokoknya kalau ajan iqomat makalah. Kan kalau ajan iqomat cuma 5 waktu. Ini mah setiap saat, setiap waktu. Pernah ngalamin? Ini salah, itu salah. Diomelin. Pas setelah 17 tahun, si suaminya dimimpiin. Ya. Suruh datang, anggapnya kayak gini nih. Datang ke sebuah bukit, ada gua. Di sana ada yang nungguin. Orang berjubah, 7 orang. Itu mimpinya, ya kan? Dan mimpinya ternyata 3 malam. Kan kalau 3 malam ya, Pak Yai, hak ya, insya Allah mimpinya. 3 malam berturut-turut mimpinya sama. Ditungguin ke gua itu di bukit,
ada yang nungguin karena dia penasaran. Punya waktu. Kalau punya enggak itu ada terapinya, ada yang masih nganggur di sana. Nggak apa-apa, pengen lagi ngedengerin dulu, nggak apa-apa. Santai. Aku tuh waktunya dia ini. Waktunya sibuk. Waktu bisa digeser, bisa dimajuin. Dikit lagi lah, Oke. 10 menit lagi. Jadi setelah suaminya 17 tahun dimarahin istrinya, dimimpiin lah, ya kan, sosok, ya kan, 7, anggaplah wali Allah. Gitu. Akhirnya dia datang ke bukit, masuk ke dalam gua, ternyata betul, sesuai dengan mimpinya. Udah ditungguin sama orang 7. Singkat cerita Pak, dia diangkat menjadi wali Allah. Di situ ada Nabi Khidir. Ketika turun bukit, ya, Apa kemana ya? ketika turun bukit, istrinya udah nggak marah-marah lagi. Setelah beberapa hari ditanya sama suaminya, kamu senyum-senyum aja sekarang kok nggak marah-marah lagi? Apa kata istrinya? Abang enak ya, sekarang udah diangkat jadi wali Allah. Kaget ya, kok bisa tahu istrinya? Kenapa coba bisa tahu istrinya? Hah? Kenapa coba istri bisa tahu? Abang enak ya, udah diangkat jadi wali Allah ya. Kok bisa tahu istrinya? Karena ternyata istrinya adalah seorang wali Allah. Dan dia berdoa, ya Allah jadikan suami saya nanti menjadi wali Allah juga. Maka diperintahkanlah si istrinya, ketika engkau menikah sama si Fulan, caci maki dia selama 17 tahun. Kalau lulus, dia jadi wali Allah juga. Paham gitu? Jadi menjadi wali Allah itu bukan karena ibadah ritual. Dengan kesabaran dan keridoan menghadapi hidup, itu jalan paling cepat menjadi wali Allah. Bukan dengan tahajud. Karena itu yang paling tinggi. Jadi kalau kita tahu ilmunya, berarti dengan ujian ya. iya. Jadi kalau kita memandang ujian ini adalah hak Allah, di dalamnya ada cinta Allah, ada kebaikan dari Allah, maka kita pasti nggak akan apa? Mengeluh. Oh ini maunya Allah, ya Allah. Enak kan? Kenapa? Karena kebanyakan manusia dikasih kelapangan, kenikmatan pasti lalai sama Allah. Betul? Berapa banyak orang kaya lalai dibandingkan orang miskin? Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu tadi memahami kalimat saya, cerita saya, sudah tidak ada kalimat lagi. Gimana caranya ngerubah suami? Tidak. Tidak dirubah. Diganti. Bukan. Saya terima ya Allah, saya ridho ya Allah. Kalau ini adalah jalan hidup saya. Ada yang tahukah jodoh Anda ketika sebelum menikah? Nih calon jodoh ada si A, si B, si C, si D, si E. Adakah tahu calon jodoh Anda? Ada? Masa? Nggak ada yang tahu? Saya tahu. 5-5-nya adalah calon jodoh Anda. Kan calon. Pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua, adakah Anda tahu siapa jodoh Anda? Kalau tadi calon. Di antara 5 ini, adakah Anda tahu siapa jodoh Anda? A, B, C, D, E. Nggak tahu. Nggak tahu. Jodoh Anda adalah yang Anda pilih. Oh iya. Mau si A, si B, si C. Apa yang terjadi? Semuanya dalam liputan takdir Allah. Kalau engkau milih si A akan begini hidupmu. Milih si B akan begitu. Milih si C begini begitu. Mau milih siapa saja sudah ada garis takdirnya. Podo wae. Podo wae. Udah ada masalah. Iya, Pasti. ada masalahnya, ada enaknya, enggak enaknya. Namanya rumah tangga. Iya. Kalau misalkan Ustadz suami saya begini-begini, lu tuker ini aja, tuker tambah aja suami orang. Emang bisa ya? Kagak bisa. Lebih parah iya gitu kan. Iya, masa pengen enaknya doang? Kamu ya? Jadi apa? Nikmati. Ya kan? Nikmati karena itu adalah kehendak Allah. Buka baju tapi. Ya, nanti Pak Haji nanti ngobrol lagi sama saya, boleh? Mau topung boleh? Bekam boleh? Ya. Ya. Tapi ya ini loh. Iya, bisa kan insya Allah ya. Kalau mau begitu. Terserah analisanya seperti apa monggo aja. Kalau mau Dicek dulu, dicek dulu. Pak DKM Masjid. Pak DKM Masjid. Ya. Kalau mau tempat tertutup di sana, kalau tempat terbuka di situ ada matras. Pak Haji maunya di mana? Di musola kok. Sekarang ditopong aja dulu. Oh iya topong, Di monggo. relaksasi dulu. Enggak di situ. Enggak apa-apa. Nanti baru berikutnya. Ah. Berikutnya. Iya, iya, iya. Nanti non medis di belakang.
kalau pacaran jadi tahu kan ini sifatnya Siapa bilang? begini gitu. Aku enggak. Justru enggak orang pacaran adalah Enggak penipu. Enggak. Kagak ada kebaikannya dibuka. Apa namanya keburukannya? Iya, enggak pacaran jadi pas pengen bagusnya ya. kalau mau nikah sama aku ya aku mah ya udah serius gitu. Pas tahunya nanti udah Iya, pas akad nikah aku udah mati. Oh, ini gitu. Dalam surat Jadi nggak An-Nur, pacaran. dalam surat An-Nur, saya juga nggak pacaran dijodohin. Enggak, saya betul-betul dijodohin sama ustazah. Jadi saya yang dilamar sama istri saya. Istri saya itu kakak tingkat di IKIP Jakarta, masih kuliah. Saya adik kelasnya, beda jurusan. Istri saya yang ngospek saya nggak kenal. Pas tahu, wah dia yang ngospek saya. Pas udah nikah saya ospek, anak jadi 4. Iya dong, balas dendam ya. Balas dendam. Jadi kembali ke laptop bahwa kalau kita nerima keadaan yang terpahit sekalipun, maka Allah kasih manis. Tahu ingat jamu? Resepnya, kalau kita merasakan minum jamu pahit sambil dinikmati, bakal sehat, bakal sembuh, pasti jadi sehat dan sembuh. Berarti kalau ibaratnya kita cari jodoh kayak cari rezeki yang kita ke depan atau biarlah gitu. Oke. Enggak kan? 4 level lagi nyari rezeki atau nyari jodoh. Orang awam namanya nyari. Kalau nyari bisa ketemu bisa enggak, dapatnya bagus bisa enggak, namanya nyari. Mana lu nyari duit, nyari kerja, emang siapa yang buang duit ya? Orang awam tuh nyari, makanya apa, kerjanya capek dapatnya dikit, itu nyari. Level kedua jemput. Nah, mau kemana? Jemput rezeki di mana? Bandung, enak kan, tinggal ngambil pasti. Tapi kan tetap harus ikhtiar ke Bandung. Yang paling enak ketiga apa? Diantarin rezeki. Nah, kayak GoFood ya kan, mesen makanan dia yang dateng. Level keempat paling enak, mau tahu, dilayanin rezeki. Nah kalau jodoh sama, mau dianterin sama Allah jodohnya yang baik, atau dilayanin dengan beberapa jodoh tinggal milih. Udah lewat semuanya, Pak. Doanya, Udah lewat semua. kalau datangkanlah jodoh yang terbaik itu kan. Iya, jangan nyari. Iya, betul, Pak. Nyari Dia datang macam sendiri buat Layani. Allah yang datengin. Kan enak kalau Allah yang datengin. Iya nggak? Yang penting doanya spesifik. Jangan ya Allah berikan pasangan hidup yang soleh. Yang datang namanya si soleh. Orangnya juga soleh, tapi kere. Diajak kondangan kagak enak. Maksudnya kurang tampan, loh. Nah kan lu minta yang soleh, itu si soleh. Maka harus lengkap. Ya Allah berikan ya jodoh yang soleh, yang enak diajak kondangan, yang tajir melintir. Kalaupun duda duren sawit, duda keren sarang duit, gitu. Lengkap pokoknya ya. Iya. Jadi doa itu jangan nanggung. Ya Allah saya berikan mobil atau kendaraan, kagak ngomong baru. Ya, wah alhamdulillah, tapi kredit, mintanya yang cash. Coba punya kendaraan motor mobil, kalau cash bunyi beda kan? Cash. Kalau kredit, kan gak enak. Pasti orang kita kebanyakan apa? Gimana dapat rezeki gitu tuh? Hah? Dapat Ente harus ikut training aneh mahar rezeki, mahar rezeki. Sana dulu ya. Iya, Udah siap. paham ya? Iya, sama.